Mati, kalian mati. Tiba-tiba, Wu Ming teringat sesuatu, wajahnya berubah sangat buruk. Begitu, terus kenapa? Pria berjubah kerajaan dewa itu mencibir. Kalian mati dari keluarga mana? Kami adalah murid inti keluarga Wu. Beraninya kalian membunuh kami, apa kalian mau melawan keluarga Wu? Wu Yue minum banyak. Bunuh kalian semua. Siapa yang tahu siapa yang membunuh kalian? Pihak lain mencibir. Kalian, Wu Ming dan Wu Yue pucat pasi dengan sedikit keputusasaan. Pihak lain bahkan mengirim orang mati ke kerajaan dewa. Hari ini, mereka pasti akan mati. 12,5 raja, 1 raja dewa, pasti akan membunuh beberapa dari kami di surga dan para dewa. Karena kami sudah mati, bisakah kau memberitahuku siapa yang mengirim kalian ke sini? Lu Ming memasang ekspresi putus asa dan bertanya, Nak, kami tidak akan memberitahumu jika kau tidak harus berurusan dengan kami. Sebuah suara dingin terdengar, bukan dari pria berjubah darah di kerajaan dewa seberang, tetapi dari belakang Lu Ming. Lu Ming, Qiu Yue, Wu Ming, dan Wu Yue mengubah raut wajah mereka dan segera berbalik. Entah kapan, di belakang mereka, muncul seorang pria berjubah panjang berlumuran darah. Ia seorang pria parubaya kurus, tetapi napasnya sangat mengerikan. Raja Dewa, itu adalah Raja Dewa lainnya, dan pihak lawan benar-benar mengirimkan 2 dewa. Wu Ming dan Wu Yue putus asa. Tindakan pihak lawan, benar-benar mulus, mengirimkan 2 dewa. Terlebih lagi, ini bukan kemunculan satu kali. Pertama, satu dikirim dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan untuk memeriksa situasi. Setelah memastikan tidak ada masalah, Raja Dewa lainnya muncul. 2 dewa mengelilingi mereka satu demi satu. Selain itu, ada 12 orang kuat di kerajaan dewa. Lu Ming dan mereka sudah mati. Lu Ming juga berpura-pura menjadi ekspresi menyedihkan. Ia menghela napas dan berkata, kedua dewa itu begitu besar. Apakah kau masih memiliki mereka? Keluar bersama-sama. Bunuh kalian, kami manusia, cukup. Punggungnya kurus dan parubaya. Sekarang kita sudah mati, bisakah kau memberitahuku mengapa kau ingin membunuhku? Untuk balas dendam atau untuk sesuatu dalam diriku? Lu Ming bertanya lagi. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan petunjuk dari pihak lain. Namun, kedua pria berjubah darah di kerajaan para dewa itu diam tanpa ekspresi, tanpa mengungkapkan informasi apapun. Namun, Lu Ming menangkap ekspresi beberapa orang berjubah darah di ambang darah di kerajaan dewa setengah langkah. Ketika Lu Ming menanyakan pertanyaan ini, beberapa orang berjubah darah yang setengah berjalan di kerajaan dewa tanpa sadar mengamati cincin penyimpanan di jari Lu Ming. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk merebut sesuatu dari Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming membuat keputusan. Ada apa? Hati Lu Ming berdebar kencang. Jangan bicara omong kosong dengannya. Selesaikan tugasmu dulu. Di belakang, pria kurus parubaya itu berteriak dingin, dan ada kesempatan mengerikan untuk membunuh. Sua, ia menebas Lu Guang. Bolanya, milikmu. Lu Ming melambaikan tangannya dan bola itu melayang di belakangnya. 2 Raja Dewa, berikan padaku. Suara bola itu terngiang di benak Lu Ming. Kemudian tubuhnya membengkak dan berubah menjadi bola logam besar dan melesat melewatinya. Bang, cahaya pisau lawan dihancurkan oleh bola itu, dan tubuh itu terus menerjang ke arah pria kurus parubaya itu. Ini, pria parubaya itu terkejut. Ia tidak menyangka serangannya akan digagalkan oleh bola logam. Mati untukku, bola itu berteriak, dan tubuh besar itu, seperti gunung, hancur berkeping-keping. Pergi, reaksi pria parubaya yang kurus itu, kedua tangannya memegang pisau, sebuah pisau terpotong. Bang, pisau yang menebas bola itu tidak membelah bola seperti yang ia duga. Sebaliknya, tubuhnya bergetar hebat, ia mundur berulang kali, dan lengannya mati rasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Bola itu merentangkan 2 tentakelnya, berubah menjadi 2 pedang, dan menebas dengan ganas ke arah pria kurus dan setengah baya itu. Dalam sekejap, ratusan pisau terpotong. Pria, kurus dan setengah baya itu melawan. Dong-dong, kedua pria itu terus beradu, tetapi mereka dikalahkan oleh pria kurus dan setengah baya itu. Mereka mencoba yang terbaik untuk menangkis beberapa gerakan, dan mereka terpotong secara horizontal oleh bola, dan tubuh mereka terbelah 2 dan hampir jatuh. Sialan, bagaimana mungkin? Saat itu, Lu Ming di depan kerajaan Shenwang, seolah terbangun dari mimpi. Bunuh, bunuh anak itu. Pria kurus itu terbelah 2 oleh bola dan tidak mati. Ia meraung saat itu juga. Mati untukku. Lu Ming di depan Raja Dewa Li minum, lalu tangannya, cahaya pisau yang mengerikan, menebas Lu Ming. Potong bulan, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan melancarkan gerakan. Bang, Lu Ming seperti dihantam gunung Arkan. Tubuhnya bergetar hebat, tingginya ratusan meter. Ia mundur berulang kali. Ia merasakan kidan darahnya melonjak di tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Raja Dewa jauh lebih kuat daripada dewa, dan jauh lebih kuat daripada alam dewa setengah langkah. Kultivasi Lu Ming saat ini bukanlah tandingan kerajaan dewa. Lu Ming mundur, Qiu Yue, Wu Ming dan Wu Yue terekspos di depan satu sama lain. Bunuh kalian bertiga dulu. Pihak lain berteriak dingin, lalu menebas dengan pisau. Cahaya pisau yang mengerikan, berwarna merah darah, menebas 3 orang di bulan musim gugur.
Jika kau tertebas, kau akan mati jika mengambil kultivasi Qiuyue. Bola, Lu Ming meraung. Berikan padaku. Bola itu membuka mulutnya, lalu tubuh bulatnya dipenuhi petir. Zizi, petir setebal satu lengan itu melesat keluar dan membunuh Raja Dewa di depan Lu Ming. Kecepatan kilat, sangat cepat, dalam sekejap, setelah yang pertama tiba, dibombardir dalam cahaya pisau pihak lain. Dengan embusan, cahaya pisau pihak lain akan melompat keluar, dan petir akan terus membombardir tubuh pihak lain. Ah! Jeritan melengking terdengar, lalu tak bersuara. Ketika petir menghilang, yang terlihat hanyalah tubuh hangus, melayang di udara, tanpa sedikit pun napas kehidupan. Saat berikutnya, tubuh hangus itu jatuh ke tanah. Mati, Raja para Dewa, sungguh mati. Pada saat itu, lelaki tua kurus dan orang-orang berjubah panjang berlumuran darah itu menjadi gila. Satu gerakan, membunuh Raja Dewa, apa-apaan ini? Ayo pergi. Pria parubaya kurus itu minum banyak, dan separuh tubuhnya mundur dengan liar, mencoba melarikan diri. Lepaskan kau, mati. Suara bola terdengar dan memotongnya. Pisau ini, dengan jejak petir. Sambil menjerit, lelaki kurus itu melangkah ke jejak Raja Dewa sebelumnya dan dicincang menjadi kokain. Raja lainnya, mati. 12,5 langkah dari pria berjubah darah di kerajaan dewa tiba-tiba berubah warna dan melarikan diri ke segala arah. Tunggu aku jika kau ingin melarikan diri. Lu Ming minum dengan dingin dan menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari untuk mengejar dan membunuh lawan. Pada saat yang sama, bola itu juga mengejar, mulutnya terbuka, adalah kilatan petir, seperti Jenderal Grid, bergegas maju. Zizi, kekuatan petir yang terpancar dari mulut bola itu sungguh mengerikan. Ia melesat maju bagai jaringan listrik. 3 orang berjubah darah tersapu, dan tubuh mereka langsung menjadi abu, yang kemudian padam. Pada saat yang sama, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan melontarkan ribuan tombak untuk membunuh orang-orang yang ingin melarikan diri dan menghentikan tubuh mereka. Kemudian, bola itu mengenai lagi, dan beberapa orang tewas berturut-turut. Saat ini, Wu Ming dan Wu Yue benar-benar linglung. Situasi ini berbalik terlalu cepat. Awalnya, mereka semua putus asa. Pihak lawan mengirimkan 12,5 langkah pembangkit tenaga listrik dari alam dewa, dan 2 di antaranya cukup kuat untuk membunuh beberapa pemula mereka di alam surgawi dengan barisan seperti itu. Mereka 100% mati. Tiba-tiba, Luo Wang melemparkan 2 bola ke arah satu sama lain. Kehidupan logam dari kerajaan dewa. Gumam Wu Ming dan Wu Yue masih belum bisa tenang. Bola tetap hidup. Saat itu, Lu Ming mengirimkan suara ke bola. Bagus. Bola itu merespons, dan kedua tentakelnya berubah menjadi 2 palu besar, menerjang ke atas kepala seorang pria berjubah darah, dan sebuah palu menghantamnya. Meskipun pria berjubah darah itu mencoba melawan, kekuatannya, bagaimana mungkin melawan kekuatan bola itu, bahkan raja setingkatnya pun, tak mampu menahan serangan bola itu. Boom! Pria berjubah darah itu, bagaikan meteorit, terhempas ke tanah, menghancurkan puncak gunung hingga berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Pria berjubah darah itu terbaring di dalam lubang, kejang-kejang, menyemburkan darah. Ia setengah mati dan sulit bergerak. Kemudian, bola itu menerjang ke pria berjubah darah lainnya. Dengan penghalang Lu Ming dan kecepatan bola yang luar biasa, orang-orang berjubah darah itu tak dapat melarikan diri. Bang! Bang! Bola itu dihantam satu persatu, dan 6 orang berjubah panjang berlumuran darah lainnya langsung terbanting ke tanah, dan semuanya terkapar di tanah, setengah mati. 12,5 langkah, 2 alam, selesai. Bagaimana, Lu Ming? Aku baik-baik saja. Bola itu menyusut dan terbang ke arah Lu Ming di depannya, tampak seperti undangan untuk berjasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Puji Lu Ming, dia benar-benar memuji. Kekuatan tempur bola itu semakin menakjubkan. Mereka yang bisa mencapai alam dewa adalah orang yang sombong, dan kekuatan mereka tidak akan buruk. Namun, 2 dewa lainnya menghadapi bola itu, tetapi hancur, tidak ada kekuatan untuk melawan. Lu Ming berspekulasi bahwa kekuatan bola itu pasti bisa menandingi kekuatan ganda Raja Dewa. Jika bola itu meledak dengan sekuat tenaga, mungkin tidak akan mampu menandingi kekuatan ganda Raja Dewa. Kau tahu, di alam Raja Dewa, jauh lebih sulit untuk bertarung daripada di alam dewa, alam sejati, dan alam kosong. Banyak orang yang mampu bertarung melampaui level alam dewa dan alam dewa sejati tidak dapat melakukannya ketika mereka mencapai alam dewa. Setelah mengobrol dan tertawa dengan bola itu, tubuh Lu Ming berubah menjadi seukuran manusia biasa, melangkah maju dan mendarat di samping seorang pria berjubah darah. Katakan, siapa yang mengirimmu? Katakan padaku, aku akan mengampuni nyawamu. Lu Ming berkata, bunuh saja jika kau mau, jangan dengar sepatah kata pun dariku. Pihak lain bersikap acuh tak acuh. Kau tidak takut mati. Suara Lu Ming lebih dingin. Bunuh saja jika kau mau. Tidak ada ekspresi atau ketakutan dalam ekspresinya. Puff, Lu Ming sangat lugas. Dengan jentikan jari, sebuah tombak melesat keluar dan menembus dahi pria itu hingga tewas. Kemudian sosok itu melesat dan muncul di samping pria berjubah berikutnya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Lanjut Lu Ming. Dalam adegan tadi, pria itu melihat semuanya di matanya. Namun, tak ada sedikit pun rasa takut di matanya.
Ekspresinya datar dan ia berkata, bunuh saja kalau kau mau. Tak tahu sepatah kata pun dari mulutku. Jawabnya, setegas dua kacang polong. Kalau kau tak menjawab, apa kau pikir aku tak bisa menahannya? Lu Ming bergumam dingin, dan kekuatannya mengalir keluar untuk mengendalikannya. Kemudian ia menggunakan seni pencarian jiwa untuk menemukan jawaban dari jiwa pria ini. Namun, begitu kesadaran spiritual Lu Ming mendekati jiwa pihak lain itu tiba-tiba bersinar dan memancarkan gelombang yang kuat. Tidak bagus, Lu Ming terkejut, dan kesadaran spiritualnya segera menghilang. Saat ia keluar, kepala pihak lain itu meledak seperti semangka. Penghancuran diri, wajah Lu Ming muram. Dalam jiwa pihak lain, dilarang menghancurkan diri sendiri. Begitu jiwa orang lain mendekat, jiwa pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming, percuma saja. Ini orang mati yang dilatih oleh keluarga bangsawan besar. Ada larangan penghancuran diri dalam jiwa. Mustahil mencari informasi dengan cara pencarian jiwa. Pada saat ini, Wu Ming, Wu Yue, dan Qiu Yue terbang mendekat. Wu Ming berkata, orang mati yang dilatih oleh keluarga besar. Apa itu keluarga besar dan orang mati yang dilatih? Tanya Lu Ming. Beberapa keluarga bangsawan besar di kediaman Jiu Jue Tianwang telah melatih orang mati untuk melakukan tugas-tugas tersembunyi, termasuk keluarga Wu kita. Wu Ming berkata, ya, dan orang mati ini sangat rahasia sehingga mereka tidak tahu dari keluarga mana mereka berasal. Kata Wu Yue, coba lagi. Lu Ming masih tidak mau, dan menginterogasi 4 orang berjubah darah lainnya. Namun, pihak lawan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah pencarian jiwa dilakukan, jiwa pihak lawan akan meledak. Akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain menyingkirkan sisa orang berjubah darah itu. Kasihan sekali, desah Lu Ming. Ia punya firasat bahwa orang mati ini datang untuk sesuatu. Lu Ming berspekulasi bahwa itu mungkin cincin penyimpanan iblis malam gelap. Jika itu benar-benar cincin penyimpanan iblis malam gelap, kemungkinan besar ada hubungannya dengan pencurian 9 Jue Senjing. Mungkin ada petunjuk di cincin penyimpanan iblis malam gelap, jadi pihak lawan ingin merebutnya kembali. Lu Ming terus berpikir, tetapi keraguannya semakin bertambah. Karena cincin penyimpanan Dark Knight Lord sudah diperiksanya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Awalnya, ia ingin mencari tahu siapa yang dikirim untuk membunuhnya dari orang-orang mati ini. Jika ia dapat menemukan orang-orang di balik layar, ia mungkin dapat menemukan pelaku sebenarnya dari pencurian Jiu Jue Senjing. Sayangnya, petunjuknya telah terbongkar. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini, berkat bola, hati Lu Ming juga diam-diam gembira. Harus kuakui, ia beruntung. Untungnya, sebelum itu, bola itu hidup kembali, dan kekuatannya sangat besar, jika tidak, ia benar-benar berbahaya. Lu Ming, ayo kita pergi ke perkemahan bintang. Di perkemahan bintang, yang kuat bagaikan awan. Apapun kekuatan, kita tidak berani mengirim orang ke perkemahan bintang untuk melakukan kejahatan. Wu Ming berkata, bagus. Lu Ming mengangguk. Kemudian mereka berempat berangkat ke perkemahan bintang. Tak lama setelah keempat anak buah Lu Ming pergi, beberapa pria berpakaian hitam muncul. Ketika beberapa orang berjubah hitam melihat mayat-mayat berserakan di tanah, mereka tercengang. Ada apa? Apa yang terjadi? Bahkan Raja Dewa pun terbunuh. Anak itu tidak sekuat itu. Seorang pria berjubah hitam meraung. Kedua pria berbaju hitam itu terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Apakah ini perlindungan sekte rahasia keluarga Wu? Tebak pria berbaju hitam lainnya. Ya, pasti begitu, keluarga Wu sialan. Teriak seorang pria berbaju hitam. Mereka mengira para ahli dari Sekte Wujialah yang diam-diam melindungi Lu Ming dan pasukan mereka, sehingga semua pasukan yang mereka kirim akan hancur. Sekarang sudah terlambat untuk mengirim ahli untuk membunuh. Apa yang harus kulakukan? Ketika pihak lain memasuki perkemahan bintang, tidak mudah untuk memulai. Kata seorang pria berbaju hitam, kita hanya bisa melaporkan situasi ini kepada atasan dan meminta Tuan untuk mengambil keputusan. Tapi meskipun dia memasuki perkemahan bintang, jangan anggap itu aman. Ayo pergi. Dalam sekejap, beberapa orang berbaju hitam menghilang. Di sepanjang jalan, Lu Ming lebih berhati-hati, tetapi untungnya, tidak ada bahaya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di perkemahan bintang. Apakah ini perkemahan bintang? Melihat tanah tandus di depan, Lu Ming sedikit terkejut. Ini ilusi, ada pertempuran besar di depan. Ayo kita lanjutkan, seru Wu Ming. Mereka berempat melangkah masuk ke tanah tandus. Pada saat itu, Lu Ming tiba-tiba merasakan riak di ruang di sekitar mereka. Kemudian, dua lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul. Ini perkemahan bintang. Apa maksud keempat boneka kecil ini? Tanya seorang lelaki tua. Dua tetua, kami di sini untuk bergabung dengan perkemahan bintang. Wu Ming memberi hormat dengan hormat. Oh, apakah ada Vulture? Lelaki tua yang tadi berbicara, terus berbicara. Lihat, Tuan. Kemudian, keempat orang Lu Ming mengeluarkan token Raja Iblis dan token Raja Iblis. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua itu menyimpan token di tangannya, dengan hati-hati mengenalinya, dan berkata, ini sertifikat salah satu ujian. Selamat telah bergabung dengan perkemahan bintang. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan ruang berfluktuasi,
lalu sebuah pintu cahaya muncul dari udara tipis. Masuk, dua lelaki tua melambaikan tangan mereka. Terima kasih banyak, Lu Ming menggenggam keempat tangannya, lalu melangkah masuk ke pintu cahaya. Setelah melangkah masuk, sesaat kemudian, Lu Ming dan mereka tiba di sebuah alun-alun di atas. Sungguh pemandangan yang kaya. Begitu masuk, Lu Ming merasa udara di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Kemudian, Lu Ming mengamatinya. Di alun-alun, banyak orang telah berkumpul. Sekilas, ada ratusan orang. Sepertinya kita terlambat dan yang lainnya sudah ada di sini. Wu Yuedao, jelas, orang-orang ini, seperti Lu Ming, baru saja bergabung dengan kubu bintang. Itu mereka. Lu Ming melirik dan melihat beberapa kenalannya. Seperti pemuda berjubah darah, penyihir berdarah, dan sebagainya. Wah, itu kau. Wu Sue dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan menatapnya dengan tatapan sinis. Haha, kita beruntung bertemu lagi di sini. Lu Ming tersenyum. Haha, ini takdir, nak. Kita lihat saja nanti, kata pemuda berdarah itu dingin kepada kakak seperguruan Wu Sue. Tidak sebaik dirimu, Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Sombong, kakak seperguruan Wu Sue mendengus dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Petik 2, kita tidak bisa melakukannya di sini, dan dia bukan lawan Lu Ming, tapi ini adalah kubu bintang. Banyak saudaranya berada di kubu bintang, dan Lu Ming pasti akan tampan di masa depan. Lu Ming tersenyum tipis dan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Di bawah sinar bulan musim gugur, Wu Ming dan Wu Yue berjalan ke samping dan menunggu dengan tenang. Lebih dari 1 jam kemudian, lebih dari 10 orang tiba. Pada saat ini, cahaya dan bayangan di udara berkelebat, dan seorang pria berpakaian karung muncul. Selamat datang di perkemahan bintang. Sekarang, ikutlah denganku. Aku akan menyiapkan akomodasi untukmu. Mai, Mahanrod. Terima kasih, Guru. Seseorang bertinju. Hei, hei. Pria berpakaian rami itu tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan pergi, diikuti oleh kerumunan. Terbang di atas alun-alun, di depannya, terdapat sebuah puncak yang sangat besar. Puncak ini mencakup area yang sangat luas dan sangat tinggi. Tingginya setidaknya puluhan ribu kaki. Jika dilihat dari kejauhan, terlihat puncak gunung yang tinggi dengan bangunan-bangunan. Di kejauhan, pria berpakaian karung itu mendarat di tanah, dan kerumunan mengikutinya dan mendarat di tanah. Anggap gunung itu sebagai pusatnya, sekitar 100.000 li, adalah area inti perkemahan bintang. Di masa depan, kau akan berlatih dan beristirahat di area itu. Mai, Mahanrod. Ya, banyak yang mengangguk. Juga, kukatakan padamu, anggota barumu tidak boleh terbang di area itu, mereka hanya boleh berjalan kaki. Kau mengerti? Mai berkata kepada Mahanrod. Tidak bisa terbang. Apakah ada formasi terlarang di sana? Seseorang bertanya. Tidak, tidak ada formasi udara terlarang. Bahkan dewa virtual pun bisa terbang bebas, tapi ada aturan yang melarangmu terbang. Berbicara tentang ini, pria Dima berhenti sejenak, mencibir, dan berkata, begitu seseorang melanggar aturan, dia akan langsung dikeluarkan dari perkemahan bintang dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Keluar dari perkemahan bintang selamanya. Banyak orang memucat. Ada aturan di Taiksu Sengchao, jika Anda ingin memasuki inti Taiksu Sengchao, Anda harus direkomendasikan oleh Star Camp. Di masa depan, jika ingin mendaki dan meraih status serta ketenaran di Taiksu Sengchao, seseorang harus melalui langkah ini. Jika mereka dikeluarkan dari perkemahan bintang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki inti ziarah suci Taiksu. Tidak hanya itu, meskipun prestasi mereka lebih tinggi di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk meraih ketenaran dan status di Taiksu Sengchao. Mereka bergabung dengan perkemahan bintang dengan susah payah. Mereka tidak diizinkan untuk dikeluarkan dari perkemahan bintang. Tidak bisa terbang. Banyak orang yang mengingat hal ini dengan teguh. Baiklah, ikut aku. Setelah itu, pria Dima melangkah maju. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa berjalan kaki, tetapi dengan prestasi mereka, bahkan jika mereka berjalan kaki, kecepatannya tetap secepat kilat. Setelah beberapa saat, mereka memasuki kisaran 100.000 mil pegunungan. Semakin dekat dengan gunung, semakin intens udaranya. Bahkan, ada semacam fluktuasi luar biasa di angkasa, yang dapat membuat orang merasa jernih dan aktif. Di sini, aku merasa kecepatan memahami ilmu sihir dan mempraktikkan seni rahasia pasti lebih cepat dari sebelumnya. Aku juga, konon puncak gunung, yang disebut puncak bintang, memiliki harta karun tertinggi. Puncak itu memancarkan gelombang yang luar biasa setiap saat. Di bawah pengaruh fluktuasi ini, pemahaman akan menjadi jauh lebih kuat, dan itu benar. Beberapa orang berbicara dengan suara rendah, dengan wajah gembira. Semoga kalian bisa tertawa di belakang. Pria berbaju rami itu tersenyum. Apa maksudmu? Banyak orang saling memandang mendengar kata-kata pria besar berbaju rami itu. Pria berbaju rami itu tidak menjawab dan melanjutkan. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Sua, sua. Saat itu, suara gemuruh di udara terdengar di atas kepala mereka, dan beberapa pemuda meraung melewati mereka. Ada pendatang baru lagi. Betapa cepatnya waktu berlalu. Melihat beberapa anak muda terbang di atas kepala, banyak orang tampak bingung. Guru, bagaimana mereka bisa terbang?
Tanya seorang pemuda penasaran. Mereka bisa terbang karena mereka tinggal di sana. Pria Dima menunjuk ke jalan pembangunan di atas gunung. Dari tengah gunung, beberapa bangunan dibangun, termasuk istana-istana megah dan halaman-halaman yang elegan. Di atas sana, apa maksudmu? Tanda tanya, bukankah kita tinggal di sana? Banyak anak muda bingung. Ya, Anda tidak tinggal di sana, karena Anda tidak memiliki kualifikasi. Jalan Mahan, Mai. Tidak memenuhi syarat. Di mana kita tinggal? Seseorang bertanya. Petik 2. Ikut aku. Pria berbaju rami itu tidak menjawab. Ia tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Kerumunan itu penasaran, diikuti bau busuk saat mereka mendaki beberapa bukit. Baunya busuk, terutama beberapa wanita, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi menjijikkan. Kau tinggal di sana. Pria berbaju rami menunjuk ke depan. Orang-orang dapat melihat, di depan area yang luas, terdapat rumah-rumah kecil, dibangun sangat sederhana, hanya dibangun dengan kayu secara acak. Kuncinya adalah, di sekitar rumah-rumah kayu ini, terdapat padang rumput, seekor hewan liar aneh yang ditawan. Sumber bau busuk itu adalah campuran kotoran dan urin hewan-hewan liar ini. Apa, kita tinggal di tempat seperti ini? Tidak mungkin, aku tidak bisa hidup. Apakah ini sampah untuk ditinggali orang? Beberapa wanita berteriak. Tidak, kau bisa. Keluar dari sini. Pria berbaju rami itu kedinginan. Beberapa wanita terdiam, tetapi mata mereka berpaling, tampaknya memikirkan tindakan balasan. Sudah kubilang, kau harus hidup jika kau tidak hidup. Jika kau ingin tinggal di tempat lain, kau tidak bisa melakukannya. Itu aturan, itu pelanggaran. Kau akan dikeluarkan dari perkemahan bintang selamanya. Pria berbaju rami itu kedinginan. Beberapa wanita, termasuk beberapa pria, mengerutkan kening. Beberapa orang memang punya ide seperti itu tadi. Sama saja mencari tempat yang bersih untuk berlatih. Tapi kau harus hidup, itu aturan. Hampir semua orang yang bisa bergabung dengan perkemahan bintang sangat berbakat. Mereka mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Mereka adalah karakter tingkat sensi di wilayah bintang dinasti Qin. Kapan 90% dari orang-orang seperti itu berasal dari kekuatan besar dan keluarga besar? Banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan tinggal di tempat seperti itu ketika mereka datang ke perkemahan bintang. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang bergabung dengan perkemahan yang mengatakan bahwa ada aturan seperti itu. Juga, aku peringatkan kau, aturan di perkemahan bintang tidak boleh dibocorkan. Sekali bocor, kau tidak akan pernah bisa memasuki perkemahan bintang. Pria hebat berpakaian Ma itu berkata lagi. Banyak wanita muda, wajah pucat, banyak orang, mulut pahit. Guru, bagaimana saya bisa tinggal di sana? Seseorang menunjuk ke arah bangunan-bangunan di gunung. Bangunan-bangunan di kaki gunung ini, dibandingkan dengan bangunan-bangunan di lereng bukit, hanyalah sebuah hari dan sebidang tanah. Jika Anda ingin tinggal di sana, itu mudah. Itu sebuah tantangan. Selama Anda mengalahkan orang-orang di atas, Anda dapat mengambil tempat Anda, tinggal di sana dan berlatih, dan pada saat yang sama, Anda dapat terbang bebas di daerah ini. Jalan Mahan, Mai. Hal ini membuat mata banyak orang menjadi sangat panas. Tantangannya, selama Anda mengalahkan orang-orang yang tinggal di atasnya, dapat menggantikannya. Jelas, lingkungan bangunan-bangunan di puncak gunung tidak hanya lebih baik daripada yang di kaki gunung, tetapi juga lebih dekat ke puncak gunung. Pengaruh harta karun di puncak-puncak bintang akan lebih besar, dan pemahamannya akan lebih baik. Dan, Anda bisa terbang. Mereka dapat terbang dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat terbang. Mereka hanya dapat melihat orang lain memandang mereka dari posisi yang memerintah. Perasaan seperti itu, apalagi betapa menindasnya mereka. Aku akan menantang, seru seorang wanita muda, tubuhnya dipenuhi napas yang kuat. Dewa 8, wanita ini, yang memiliki 8 wujud dewa, dan mengendalikan benda-benda serta kekuatan ilahi. Jika dia ditempatkan di wilayah bintang surgawi dinasti Qin, dia akan menjadi Tianjiao tertinggi yang tak terkalahkan. Namun, ditempatkan di sini, sangat biasa, wajah semua orang acuh tak acuh, tanpa sedikit pun terkejut. Dalam Jiujue Tian Wangfu, syarat dasar Tianjiao adalah mengendalikan benda-benda dan kekuatan ilahi. Mereka yang tidak mengendalikan benda dan kekuatan magis tidak bisa disebut Tianjiao. Aku juga akan menantang, aku juga menginginkannya. Siapa yang tinggal di tempat seperti ini? Terdengar banyak teriakan. Orang-orang ini, di luar, adalah orang-orang Tianjiao, dari ratusan juta keberadaan, penuh percaya diri. Sekarang, kalian belum bisa menantang. Kalian harus tinggal di rumah-rumah itu selama 7 hari. Setelah 7 hari, kalian bisa menantang. Pria berbaju rami itu kedinginan. Apa, harus tinggal selama 7 hari? Apa aturannya? Tidak, aku tidak tinggal, Tuan. Bisakah kau memberiku sedikit ruang? 7 hari kemudian, aku akan menantang diriku sendiri untuk tinggal di sana. Banyak orang meratap. Tidak, kau bisa. Silakan kembali dan tinggal di istanamu. Ma berpakaian pria besar itu berjalan ringan, lalu melangkah maju. Mereka yang melolong, banyak mendesah, hanya bisa menanggungnya terlebih dahulu. Jangan bicara omong kosong. Ikutlah denganku. Kau bisa memilih satu ruangan dan menghabiskannya dalam satu batang dupa.
Jika kau belum memilih satu setelah satu batang dupa, aku akan mengantarnya pulang sendiri. Jalan Mahan, Mai. Orang-orang mengeluh, hanya bisa menindaklanjuti, mulai memilih kamar. Beberapa orang ingin memilih kamar yang jauh dari peternakan dan berbau busuk, tetapi mereka kecewa. Kamar-kamar ini, yang dibangun di tengah peternakan, sama saja. Semuanya bau. Bulan musim gugur, apakah kau masih terbiasa? Lu Ming menatap bulan musim gugur. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bulan musim gugur bukannya tanpa penderitaan. Bulan musim gugur tersenyum. Baiklah, pilih satu. Setelah 7 hari, Tuan Muda akan menerimamu untuk tinggal. Lu Ming tersenyum. Kemudian, Lu Ming, Qiu Yue, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya memilih satu. Setelah sebatang dupa, semua orang menemukan kamar untuk ditinggali. Pria berbaju rami itu tertawa dan pergi dari sana. Lu Ming memasuki kamar. Kamar itu sangat sederhana, hanya ada tempat tidur dan meja kayu. Di dalam kamar, tercium bau busuk. Dengan sifat Lu Ming, ia tak bisa menahan cemberut. Mengembuskan napas, Lu Ming duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Tak peduli apakah 7 hari akan segera berakhir. Namun, beberapa orang tak berdaya. Sebelum hari itu tiba, terdengar suara gemuruh. Sialan, tempat macam apa ini? Setelah 7 hari, aku harus menghabisinya. Aku juga akan menghabisinya. Beberapa orang meraung dan suara mereka menggema di area itu. Banyak orang seperti Lu Ming tersenyum. Tapi apakah semudah itu menghabisinya? Kurasa tidak semudah itu, karena dia baru saja mengamati bahwa sebelum mereka pindah, masih banyak rumah kayu seperti itu, yang semuanya dihuni manusia. Orang-orang itu, rupanya, pernah bergabung dengan Star Camp sebelumnya. Orang-orang yang bergabung sebelumnya masih tinggal di sini, jadi tidak mudah menghabisi mereka. Dahulu kala, banyak orang tinggal di langit. Tian Jiao, yang bisa memasuki perkemahan bintang, lumayan. Jika semudah itu dibunuh, orang-orang itu pasti sudah terbunuh. 7 hari, dalam sekejap. Ketika hari ke-8 tiba, suara itu menyebar ke seluruh area. Bunuh dia, aku ingin tinggal di sana. Aku sudah muak dengan tempat ini. Kemudian, sederet sosok berjalan di sepanjang jalan pegunungan menuju puncak bintang di atas alang-alang. Saudara Lu, Nona Qiu Yue, ayo kita pergi dan melihat. Wu Ming dan Wu Yue tiba di tempat kejadian. Bagus, Lu Ming mengangguk dan bergegas menaiki jalan pegunungan bersama Qiu Yue. Haha, orang-orang baru ini akan menantang. Di beberapa rumah kayu, beberapa sosok keluar. Orang-orang ini adalah orang-orang lama yang bergabung dengan perkemahan bintang sebelumnya. Aku baru saja bergabung. Aku bangga pada diriku sendiri. Aku tidak tahu ketinggian bumi. Ada banyak hal yang menyenangkan untuk ditonton. Ayo kita pergi dan melihat. Perkemahan bintang sudah lama tidak ramai. Beberapa anggota lama dari kubu bintang tertawa lepas, mengikuti di belakang dan mendaki gunung. Puncak bintang sangat tinggi, bahkan jika setengah jalan mendaki gunung, tingginya lebih dari 100.000 kaki. Tetapi bagi Lu Ming dan yang lainnya, itu hanyalah sebuah makna kecil. Tak lama kemudian mereka sudah setengah jalan mendaki bukit. Di lereng bukit, terdapat banyak halaman lain, yang penuh dengan udara, harum bunga, menyegarkan, dan di kaki gunung, bagaikan siang dan malam. Mata banyak orang bahkan lebih panas, bersumpah bahwa kali ini, mereka harus merebut halaman lain. Orang-orang di halaman, keluar dari sini. Seorang pemuda yang kuat adalah yang paling mendesak. Ia muncul tepat di depan halaman lain dan meraung. Orang macam apa yang berteriak, mencari kematian. Di halaman lain, terdengar suara dingin. Kemudian, pintu terbuka dan seorang pemuda yang dingin keluar. Tatapan pemuda yang dingin itu menyapu Lu Ming dan yang lainnya, dan jatuh pada pemuda yang kuat itu, menunjukkan sedikit penghinaan dan berkata, pendatang baru. Bagaimana dengan pendatang baru itu? Kukatakan padamu, aku suka rumah sakitmu yang lain, sekarang tantanglah dirimu, beranikah kau bertarung? Kalau kau tidak berani, keluarlah dari sini. Petik 2, anak-anak muda yang kuat minum, dengan wajah penuh percaya diri. Tantang aku, haha, bagus sekali, ayo. Kalau kau bisa mengalahkanku, kau boleh merebut halaman yang lain ini. Pemuda yang tenang itu bersikap santai, dan tampaknya sama sekali tidak memperhatikan pemuda yang kuat itu. Gajah suci yang sombong dan mengguncang surga, tekanlah aku. Anak-anak muda yang kuat minum, mengembuskan napas yang kuat. Dewa 8, kultivasi para pemuda perkasa telah mencapai 8 tingkat dewa dan dewi. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan ilahi juga merupakan produk ilahi. Dengan kedua telapak tangan pemuda perkasa itu, seekor gajah raksasa muncul, berdiri tegak dan tegak, menginjak-injak pemuda yang kejam itu. Yah, itu hanya pertunjukan. Pemuda yang dingin itu membuka mulutnya dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar seperti elang. Desis. Kemudian pemuda yang dingin itu melambaikan tangannya dan mencakar. Cakarnya, dibandingkan dengan gajah raksasa itu, sangat kecil, tetapi ketika cakar itu mencengkeram gajah, ia mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Sentuh, itu adalah gajah raksasa yang meledak secara langsung. Bagaimana mungkin? Pemuda yang kuat itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa keterampilan uniknya akan dipatahkan dengan mudah. Sua, setelah pemuda yang kejam itu mengalahkan gajah raksasa itu, ia mempertahankan bentuk tubuhnya. Dalam sekejap,
ia muncul di atas pemuda yang kuat itu dan meraihnya di udara. Wajah pemuda yang kuat itu berubah liar, tinjunya mengayun penuh, dan suara kicauan gajah terus terdengar. Ia ingin mengumpulkan gajah raksasa itu lagi untuk melawan pemuda yang dingin itu. Namun, di tangan pemuda yang dingin itu, kekuatan yang meledak sangat tajam dan menusuk, dan gajah raksasa itu hampir tidak terbentuk. Selain itu, pertahanan pemuda yang kuat sama rapuhnya dengan tahu di tangan pemuda yang dingin. Puff, cakar pemuda yang dingin itu, mencengkeram bahu pemuda yang kuat itu dengan kuat. Pemuda yang kuat itu menjerit, tulang bahunya patah, dan buih darah dari tulang itu berterbangan. Kemudian, pemuda yang tidak berperasaan itu menggoyangkan tangannya dan membanting pemuda yang kuat itu dengan keras ke tanah. Boom, tanah bergetar sebentar, dan pemuda yang kuat itu menjerit. Tubuhnya memantul seperti bola, lalu jatuh dan terbaring di tanah, terus-menerus kejang. Dia telah terluka parah. Banyak orang menarik napas dingin. Kekuatan bertarung para pemuda yang kuat sama sekali tidak lemah. Di antara mereka yang telah bergabung dengan Kam Bintang kali ini, mereka jelas berada di atas tingkat menengah. Namun, di tangan pemuda yang dingin, mereka rentan. Dewa 9, kultivasi pihak lain, telah mencapai Dewa 9. Orang-orang yang tidak tinggal di halaman lain ini adalah kultivasi Dewa 9. Bayangkan di sini, ekspresi wajah banyak orang sangat buruk. Jika orang-orang yang tinggal di sini semuanya memiliki pencapaian di 9 tingkat dewa, orang-orang yang berada di bawah 9 tingkat dewa pada hari itu tidak akan dapat menandingi mereka. Bukankah akan butuh waktu lama untuk tinggal di kaki gunung? Memikirkan bau busuk di kaki gunung, banyak orang mengalami mual dan hampir memuntahkannya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sialan, banyak orang meraung dan merasa dingin di hati mereka. Dewa 9 berat, sesederhana itukah? Naif sekali, beberapa anggota lama mencibir. Siapa lagi yang mau menantangku? Elang dingin. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu denganmu. Pemuda tak berperasaan itu melirik seluruh pemandangan dan berkata dengan dingin. Namanya, Leng Ying, sama seperti namanya. Banyak orang saling memandang, mengukur kekuatan mereka sendiri, akhirnya menggelengkan kepala tanpa daya. Jika kekuatan bertarungnya tidak bisa melampaui kekuatan para pemuda kuat, itu hanya mencari pelecehan. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar, seorang pemuda berjubah hitam melangkah keluar. Pria itu membawa pedang panjang, seperti pedang bersarung. Itu dia, mata Luming bergerak, dan dia mengenali pria ini. Dia adalah salah satu dari 4 dewa dan 9 berat Tian Jiao yang menyerang Raja Iblis Malam Kegelapan di Gunung Mordu, seorang ahli pedang. Itu Suedong. Dia akan melakukannya. Suedong memiliki kultivasi surga dan dewa, dan dia juga seorang praktisi pedang. Dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan. Melihat tangan Suedong, mata beberapa orang berbinar. Jika Suedong bisa mengalahkan lawan, itu akan memberi mereka banyak harapan. Aku juga ingin mengalahkan yang biasa. Seorang anggota lama mencibir. Suedong, yang juga Dewa Surga, juga terkenal karena serangannya. Bagaimana kau tahu Suedong tidak bisa mengalahkan Leng Ying? Seorang anggota baru di jalan. Kebodohan, lihat saja dan lihat. Cara anggota lama itu meremehkan. Ayo, keluarkan jurus terbaikmu, atau kau tidak akan punya kesempatan saat aku melakukannya. Mulut elang dingin-dingin, bahkan di hadapan Suedong, masih menunjukkan wajah jijik. Kong, Suedong sangat lugas, jadi dia melakukan gerakan langsung. Pedang itu keluar dari sarungnya. Cahaya pedang yang terang dan tajam menembus kehampaan dan menebas elang dingin.